yaitu level literasi. Nah, syarat dan ketentuannya apa-apa saja, Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi informasi kepada kawan-kawan yang kita ajak untuk ikut dalam program pembatik ini. Yang pertama adalah guru pegawai negeri sipil, PNS dari semua jenjang, ya dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, yang dibuktikan dengan SKPNS yang bersangkutan. Bahkan untuk guru di bawah Kemenak pun bisa mengikuti program pembatik ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang memiliki kawan, guru dari Kemenak, Dimin, Diman, guru agama, itu bisa diajak untuk ikut dalam kegiatan pembatik ini. Yang kedua adalah guru honorer di instansi pendidikan pemerintah atau swasta dari semua jenjang yang dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Tidak hanya guru PNS, tapi guru honorer pun bisa ikut dalam kegiatan pembatik ini. Ada juga yang bertanya apakah jika statusnya saat ini adalah sebagai operator sekolah bisa mengikuti kegiatan pembatik ini? Jawabannya bisa apabila operator tersebut memiliki SK mengajar yang ditugaskan sebagai guru, tugas tambahan sebagai guru. Dapat bergabung dalam program pembatik kita. Yang ketiga adalah mengajar minimal satu bidang studi di sekolahnya, baik guru mata pelajaran ataupun guru kelas. Oke, Bapak Ibu, inilah syarat dan ketentuan untuk mengikuti pembatik. Lalu bagaimana cara mengikuti kegiatan pembatik ini? Yaitu kunjungi link simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, ini linknya ini sangat mudah diingat, bisa di-share kepada kawan-kawan yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke, lalu bagaimana cara mendaftarnya? Yaitu dengan mengklik menu daftar yang berada di pojok kanan atas di halaman pertama saat kita sudah mengunjungi link simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Oke, setelah mendaftar, kemudian pilih pekerjaan kita sebagai guru. Ya, di situ juga ada pilihan sebagai non-guru. Kenapa? Karena link simpatik ini, website simpatik ini bukan hanya untuk program pembatik. Masih banyak program-program lainnya selain pembatik yang bisa diikuti juga oleh jenis pekerjaan non-guru. Jadi untuk program pembatik ini, pilih pekerjaan kita sebagai guru, kemudian mengisi biodata. Dan dalam biodata ini jika terdapat tanda bintang berarti wajib diisi. Kalau tidak ada tanda bintang tidak harus diisi, seperti untuk NIP, NPWP yang biasanya untuk guru non-PNS belum memilikinya. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi semua biodata ini, maka klik submit. Setelah kita mengklik submit, berarti kita sudah memiliki akun di website simpatik belajar kemdikbud.go.id. Oke, nah untuk bisa masuk ke kelas kita, silakan untuk mengisi email dan password pada menu masuk. Untuk menemukan pelatihan, ya untuk Bapak Ibu yang baru saja memiliki akun di Simpatik, kemudian ingin masuk ke program pembatik, maka pilih menu pelatihan, kemudian pilih temukan pelatihan atau pelatihan terbaru. Biasanya kami sering menganjurkan para Bapak Ibu untuk langsung pergi atau langsung menekan menu temukan pelatihan. Nah, ketika sudah kita klik pelatihan terbaru atau temukan pelatihan, maka kita akan mendapati beberapa kelas pembatik baik dari gelombang 1, 2, dan seterusnya. Untuk saat ini gelombang 1 dan sampai gelombang 8 itu sudah penuh. Kalau saya tidak salah terakhir gelombang 1 sampai gelombang 7 itu sudah penuh. Lalu untuk gelombang 8 sepertinya masih bisa kita daftar. Kalau tidak bisa mendaftar di gelombang 8, berarti kita harus mendaftar di gelombang 9. Untuk setiap gelombang, kuota pesertanya adalah 1.500
guru di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh guru-guru ketika mereka mencari kelas ini, tetapi sebelumnya mereka mencari di Provinsi Aceh, maka tidak akan muncul kelas ini karena kelas ini berlaku tidak lagi per provinsi, tetapi berlaku secara menyeluruh, setiap provinsi bergabung di setiap gelombangnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mencari pelatihan pembatik, maka langsung mengklik menu pelatihan, kemudian pilih temukan pelatihan. Nah, dengan lokasi Jakarta Pusat, Ibu Bapak akan menemukan beberapa kelas, beberapa gelombang dari program pembatik ini. Oke, selanjutnya setelah Bapak Ibu menemukan kelas pembatik di gelombang tertentu yang Bapak Ibu inginkan, maka tekan selengkapnya. Ya, setelah itu klik daftar yang terdapat di pojok kanan bawah. Ya, di pojok kanan bawah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, maka akan ada konfirmasi bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar dalam program pembatik untuk gelombang yang Bapak Ibu daftarkan. Agar lebih yakin bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di program pembatik tersebut, silakan pilih atau klik menu pelatihan, kemudian pilih pelatihan saya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu sudah mengetahui apakah Ibu Bapak sudah terdaftar di pembatik atau belum. Jika sudah, maka akan ada tampilan bahwa Bapak Ibu menjadi peserta pada pembatik gelombang sekian. Oke, Bapak Ibu, ini sekilas mengenai bagaimana kita mendaftar akun di website pembatik, di website simpatik, dan masuk ke kelas pembatik. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa untuk program pembatik ini ada 4 level, yaitu level 1, 2, 3, dan 4. Untuk level 1, 2, dan 3 kita akan melakukannya secara daring. Di level 4 kita memiliki kesempatan insya Allah bagi Bapak Ibu yang beruntung untuk melakukan BIMTEK, mengikuti BIMTEK yang diadakan di provinsi masing-masing. Oke, lalu apa yang ada di BIMTEK daring level 1 atau level literasi? Yang itu dilaksanakan pada bulan April sampai Juli. Untuk gelombang pertama, siap-siap insya Allah kita sudah mulai besok tanggal 13 April di gelombang pertama. Besok insya Allah sudah bisa diunduh modul-modulnya yang kita akan pelajari modul-modul tersebut sebelum kita mengikuti ujian secara online. Iya. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan di layarnya itu tahapan pelaksanaan program pembatik untuk level 1 atau level literasi. Ya, melakukan registrasi melalui aplikasi simpatik di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian mendaftar pada salah satu gelombang yang tersedia, mengikuti kelas BIMTEK daring, mengunduh modul dan mempelajari materi pembelajaran secara mandiri, ujian sertifikasi dari level 1, peserta yang lulus akan langsung menuju level 2. Oke, untuk Bapak Ibu yang sering bertanya, Bu Ira, ini modulnya belum bisa diunduh. Betul, saat ini belum bisa diunduh karena modul-modul tersebut baru bisa diunduh ketika kelas dimulai. Untuk gelombang pertama, yaitu tanggal 13 April besok, insya Allah Bapak Ibu besok sudah bisa mengunduh modulnya. Kemudian membacanya secara daring melalui Android masing-masing. Di batas akhir pelaksanaan gelombang 1, maka akan diadakan ujian yang dilakukan untuk menguji pemahaman kita terhadap 4 modul yang diberikan di gelombang pertama. Nah, bagi Bapak Ibu yang melewati nilai KKM, kalau kami tidak salah nilai KKM-nya adalah 70, ya nanti Pak Kusalani bisa memperbaiki jika salah, maka Bapak Ibu berhak untuk menuju ke level kedua. Lalu ada apa di level kedua? Ya, di level kedua. Kalau level 1 tadi kita menyebutnya dengan level literasi. Di level kedua yaitu sering dengan level implementasi TIK. Nah, itu dilaksanakan dari bulan Mei sampai Juli 2020.
Lalu apa yang harus kita lakukan di daring level 2? Yang pertama, semua peserta yang lulus level 1 melanjutkan ke level 2. Melakukan pendaftaran pada salah satu gelombang level 2 yang tersedia di aplikasi Simpatik. Ya, kemudian kita melakukan lagi pendaftaran pada level 2. Nah, otomatis ketika kita sudah mendapatkan, sudah lulus di level 1, maka akan ada pilihan secara otomatis pada gelombang level 2. Yang ketiga, mengikuti kelas BIMTEK daring. Kita masih mengikuti kelasnya secara daring, mengunduh modul, mempelajari materi pembelajaran secara mandiri, ya, kemudian mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Oke, bedanya level 2 dengan level 1, Bapak Ibu perhatikan. Untuk level 1 kita hanya mengunduh modul, mempelajari dan memahami modul, kemudian ikut ujian secara online. Tetapi untuk level 2 kesulitannya meningkat sedikit ya. Ada tugas untuk mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Ya, jadi kita ada tambahan tugasnya yaitu mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Di tahap ini nanti Bapak Ibu akan berkreasi bagaimana menggunakan dan mengunggah video, kemudian melakukan testimoni mengenai pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Iya, selanjutnya apa? Yaitu ujian sertifikasi daring level 2. Oke, setelah mempelajari modul yang diberikan pada level 2, kita masih harus mengikuti ujian sertifikasi seperti yang kita lakukan di level 1. Nah, jadi di level 2 seperti itu Bapak Ibu, selain kita mengunduh dan memahami modul, kemudian ujian secara online, kita memiliki tugas yaitu mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Oke, jadi ini untuk level 2 sedikit lebih naik tingkat kesulitannya. Ya, setiap level memang seperti itu Bapak Ibu. Akan ada tingkat-tingkat kesulitan lainnya yang tentunya semua itu adalah agar kita terus belajar dan berkreasi, terutama bagaimana memanfaatkan teknologi. Oke, setelah mengumpulkan tugas dan melaksanakan ujian secara daring, peserta yang lulus berdasarkan tugas dan juga ujian online, maka berhak menuju level 3. Nah, nanti ada juknisnya berapa persen yang untuk tugas mengunggah video dan berapa persen yang untuk untuk hasil ujian online-nya. Oke, bagi Bapak Ibu yang berhasil di level kedua, kita akan menuju ke level ketiga. Oke. Nah, ada apa di level 3 yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya, dilihat Bapak Ibu di layarnya masing-masing ada 7 langkah-langkahnya. Yang pertama, semua peserta yang lulus level 2 dapat melanjutkan ke level 3. Kemudian, melakukan pendaftaran pada salah satu gelombang level 3 yang tersedia di aplikasi Simpatik. Oke, setelah kita lulus, kita juga harus kembali mendaftarkan kelas kita pada gelombang level 3. Kita mengulang kembali mendaftar di kelas pembatik level 3. Kemudian mengikuti kelas BIMTEK secara daring, tetap mengunduh modul dan mempelajari materi pembelajaran secara mandiri, kemudian mengunggah karya konten pembelajaran. Oke, jadi di setiap level ada tugasnya yang berbeda-beda. Kalau sebelumnya mengunggah dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK, di level 3 mengunggah karya konten pembelajaran. Jadi lebih meningkat lagi tugas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karya konten pembelajaran itu bisa seperti video pembelajaran yang kita ambil untuk menjelaskan materi-materi berdasarkan KD di tingkat sekolah kita masing-masing. Ya, untuk selanjutnya adalah setelah mengunggah karya konten pembelajaran atau video pembelajaran, tetap masih ada ujian sertifikasi dari level 3. Ujian ini adalah berkisar dengan modul-modul yang kita pelajari sebelumnya di level 3. Oke. Nah, bagi peserta yang lulus
gelombang 3, di level 3, maka akan mendapatkan sertifikat level 3 dan menuju ke level 4. Nah, untuk persentase persentase dari hasil Bapak Ibu itu nanti ada juknisnya sendiri. Berapa persen untuk mengunggah karya konten pembelajaran dan berapa persen untuk ujian sertifikasi daring level 3. Oke, selanjutnya kita menuju ke level 4, BIMTEK tatap muka level 4. Ya. Kalau sebelumnya kita sudah memahami bersama bahwa pembatik ini memiliki 4 level, ya, yang harus dilewati adalah 4 level. Level 1, 2, 3 kita akan melewatinya secara daring, akan diberikan tugas, diberikan modul dan juga ujian di akhir batas waktu yang ditentukan. Nah, bagi Bapak Ibu yang berhasil di level 3 berhak untuk mengikuti BIMTEK tatap muka level 4 yang diadakan di provinsi masing-masing, yaitu mulai bulan Juli sampai bulan September tahun 2020. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di level 4 ini atau sering disebut dengan level berbagi? Yang pertama, peserta level 4 merupakan peserta terpilih yang lulus level 3 dan ditentukan oleh panitia berdasarkan surat pengumuman resmi. Yang kedua, mengikuti BIMTEK tatap muka level 4 di provinsi masing-masing. Yang ketiga, melakukan inovasi pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Nah, di poin nomor 3 ini nanti Bapak Ibu bisa mengkreasikan lebih banyak video pembelajaran, kemudian bisa mensosialisasikan pemanfaatan rumah belajar ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Untuk juknisnya yang lebih jelas nanti insya Allah akan dibagikan. Yang keempat adalah peserta yang lulus mendapatkan sertifikat level 4. Oke, nah yang terakhir ada peserta yang terpilih level 4 akan dikukuhkan sebagai duta rumah belajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang berhasil menuju BIMTEK tatap muka level 4 akan mendapatkan sertifikat. Kemudian dari yang terbaik akan dipilih lagi yang lebih terbaik. Dari yang terbaik akan dipilih yang terbaik lagi untuk menjadi duta rumah belajar tahun 2020 yang akan diundang ke nasional. Oke. Ya, di sini ada ketentuan lainnya yang bisa kita pahami bersama, yaitu kriteria ketuntasan minimal KKM tiap level itu adalah 70 dan sertifikat yang akan kita peroleh adalah 32 CP. Jadi untuk kita yang membutuhkan angka kredit 32 CP sudah diakui sebagai angka kreditnya berjumlah 1. Oke, untuk bergabung dengan grup Telegram Pembatik. Oke, ini sudah yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja ya berkisar dengan bagaimana kita bergabung di program Pembatik. Mungkin dilanjutkan, saya kembalikan kepada Pak Kustalani. Oke, terima kasih Bu Ira. Tadi penjelasan tadi saya pikir sudah jelas. Jadi Pembatik untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini level 4 itu bisa diikuti oleh semua peserta yang sudah lulus di level 1, 2, dan 3. Tapi kalau tahun 2018, 17, 19 itu level 4 hanya bisa diikuti oleh peserta ataupun yang sudah dikukuhkan menjadi duta rumah belajar provinsi. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu sudah diubah polanya, semua bisa mendapatkan ilmu tentang pembatik ini. Jadi tidak perlu takut, tidak tidak mendapatkan ini. Cuma yang dikukuhkan menjadi duta rumah belajar provinsi nantinya itu hanya yang terbaik dari peserta level 4. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan dibuka mic-nya atau diangkat tangannya, raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas tentang proses kegiatan dari level 1 sampai selesai, silahkan angkat tangan, kemudian dibuka mic-nya. Atau boleh di kolom chat juga boleh. Mau diketik apa yang mau ditanyakan, silahkan di kolom chat.
Pak Kus, Ya, silakan. kalau mentok di level 2 aja gimana tuh Pak Kus? Ayo Wira, gimana nih? Ada siapa nih yang tanya ya? Ya, siapa ini ya? MK, MK. Oh, Pak MK lagi. Pak Arafat si mata biru. Kalau mentok di level 2 aja gimana tuh Ibu? Nah, ayo gimana Wira? Kalau bisa Bapak Ibu, maksudnya begini, saya dengan Pak Kusalani insya Allah berkomitmen agar setiap dari Bapak Ibu bisa menuju ke level 4. Jadi siapapun punya kesempatan yang sama untuk maju ke level 4. Itu yang harus kita yakini Pak dari diri kita masing-masing bahwa kita bisa menuju ke level 4. Ya, jadi kalau misalnya Allah tuh sudah meminta kita minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus, bolehlah kita Pak berdoa-doa berharap-harap mendapat posisi di level 4 ya Pak MK ya. Jadi tetap optimis Pak. Kalau mintalah yang paling tinggi Pak. Insya Allah kami kepinginnya bersanding di DRB nanti Bu. Wih, asik semuanya insya Allah ya. Amin. 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 Ya. Jadi gini dia, Pak. Saya coba tambahkan. Jadi yang pertama optimis. Karena kegiatan pembatik ini jangan dibayangkan ini sulit, kemudian TIK yang harus dipahami itu terlalu tinggi, tidak. Jadi level 1 itu hanya dasarnya mengenal internet, web, kemudian apa yang berhubungan dengan TIK paling dasar, Pak. Nah, sedangkan level 2 nanti sudah ada penugasan seperti yang dijelaskan oleh Bira tadi. Jadi penugasan itu silahkan kerjakan dan kumpulkan. Itu saja yang terpenting. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, mengumpulkan masalah benar dan betul, itu biar tim penilai yang menilainya. Jadi kalau pengalaman-pengalaman kita yang penting sudah ada tugas dikerjakan, walaupun tidak terlalu perfect, insya Allah kita sudah ada nilai dan pastikan untuk penugasan itu sudah tuntas. Tinggal ujiannya saja. Ujian itu tidak meleset dari modul yang diberikan. Level 3 juga sama. Nah, sedangkan level 4 karena kuota terbatas, ini kan tatap muka. Kalau tatap muka kan berarti berhubungan dengan anggaran mereka. Jadi terbatas paling hanya 30 orang. Jadi kalau 30 orang itu, dulu ya kalau sekarang mungkin bisa 100 ya kita kurang tahu. Yang intinya level 1, 2, 3 saya pikir tidak sulit. Tidak ada batasan berapa orang, yang penting lolos atau lulus KKM, semua bisa melanjutkan ke level-level selanjutnya. Level ya, tinggal diikuti saja, dipelajari, mudah-mudahan bisa sampai semuanya ke level 4. Begitu Pak Nisa. Jadi, Provinsi nanti Pak Kus dan Bu Ira ya. Bisa jadi. Ya. Insya Allah nanti kita ketemu di provinsi ya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Mudah-mudahan sampai di sana. Yang penting konsisten aja Pak, konsisten dikerjakan semua apa yang diperintahkan. Saya yakin dan aku yakin kita akan tuntas dan lulus semua. Jadi yang selama ini kenapa banyak teman-teman yang tidak lulus? Karena ada kesibukan yang lain. Sebenarnya pengalamannya kenapa banyak yang tidak mendapatkan sertifikat di level-level selanjutnya. Begitu Pak Muklis. Pak Kustalani mau tambah sedikit. Silakan. Ya, jadi Pak MK dan Bapak Ibu semuanya, apabila nanti mendapatkan kendala untuk mengumpulkan tugas, apakah itu video pembelajaran, mengunggah testimoni, dokumentasi dan sebagainya, Bapak dan Ibu tetap terus melakukannya, karena ya Pak Kusalani biasanya nanti meskipun dari Pusdatin mengatakan tanggal 11 harus kumpul, biasanya nanti ada 22 hari yang diberikan waktu ya Pak ya? Benar Bu. Ya, jadi tetap dikerjakan Bapak Ibu, jangan nanti kayaknya waktunya hanya tinggal 1 atau 2 hari lagi, saya tidak ada waktu. Nah itu jangan Bapak Ibu, tetap dilakukan karena biasanya ada dispensasi waktu yang diberikan untuk para peserta. Tetap kerjakan, tetap kumpulkan tugas seperti Pak Kustani bilang, nanti baik atau tidaknya nanti sudah ada yang menilainya. Yang penting tugas itu dikumpulkan. Ya,
Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu yang lain, Bu. Tadi siapa yang dari Cetamiang? Bu Ira Puspitasari ya. Bu Ira Puspitasari. Kemudian ada yang dari Aceh Jaya nggak di sini? Dari Aceh Jaya. Iya, kami tadi Pak. Kami siapa nih? Wira. Kami tadi dari Ada, Aceh ada, ya. ada. Saya dari Aceh Jaya juga nih. Siapa Pak? Fahmi. Saya dari Aceh Jaya juga. Ya, ya, ya. Itulah harapan kita untuk Aceh Jaya. Ini bukan maksudnya mengistimewakan Aceh Jaya, bukan ya. Jadi harapan kita Aceh Jaya itu banyak yang mendaftar. Karena tahun 2019, jujur saja, dari pihak Pustekom, dulu kan masih Pustekom, itu mereka melihat sejauh mana sudah progres ataupun hasil ketika mereka turun langsung ke Aceh Jaya Kecalang waktu itu. Jadi saya laporkan bahwa dari Aceh Jaya itu tidak banyak yang mendaftar pada tahun 2019. Jadi 2019 memang kita sangat kurang. Untuk tahun ini saya sangat bersyukur kita sudah hampir mencapai 500 peserta level 1, sedangkan tahun-tahun sebelumnya paling yang sekitar 300-an. Mudah-mudahan silakan Bapak Ibu yang berasal dari Aceh tolong diinfokan ke teman-temannya untuk mendaftar pembatik ini. Ya minimal kita tidak usah jauh-jauh berharap untuk jadi DRB atau apa. Yang minimal kita dapat ilmu dan dapat sertifikat. Bayangkan sertifikatnya 1 tahun kita bisa dapat 3, Bu. Jadi 3 minimal ya. Jadi 3 untuk 3 angka kredit. Nah, sudah lumayan kalau kita itu ikut pelatihannya itu sudah berapa hari seperti itu. Ini ada yang bertanya dari Bu Verolika. Mohon penjelasan dari DRB untuk ujian online setiap levelnya gambarannya seperti apa? Bu Ira bisa dijelaskan? Boleh. Oke, boleh ya. Saya coba ya, Pak ya. Ya. Oke, Waalaikumsalam Ibu Verolika. Jadi Bapak Ibu, untuk setiap level itu akan diberikan modul yang kita unduh dan kita baca dan pahami di rumah kita masing-masing melalui Android, di mana saja bisa kita lakukan. Dan untuk ujiannya itu kalau saya tidak salah Pak Kus, untuk level 1 ada 25 soal ya Pak ya? Iya, Bu. Ada 25 soal atau 30 soal dan waktunya 45 menit. Ada waktunya Pak. Akan menjawab soalnya itu tidak jauh-jauh, semuanya ada di dalam modul. Yang harus kita lakukan kemudian adalah kita baca modul itu berulang-ulang jika sempat. Jadi pertama baca dulu, kemudian ulang. Di modul itu juga ada diberikan soal-soal berkenaan dengan modul yang kita baca. Nah, ada beberapa soal pada modul itu yang keluar di soal ujian online kita. Jadi seperti itu. Semua soal tidak jauh-jauh dari modul yang diberikan. Dan setiap modul ada contoh-contoh soal yang diberikan. Nah, beberapa soal dari contoh soal itu biasanya keluar di ujian online itu. Mungkin seperti itu, Ibu Verolika. Ya, Bu Verolika. Sudah jelas ya. Jadi sudah digambarkan oleh Bu Ira tadi bahwa soal yang diberikan itu bagaimana. Yang penting pelajari saja modul yang ada. Ya, yang penting dibaca modul semuanya, sebab soal-soal yang keluar ada di dalam modul. Ya, Bu Ira, ini ini ada hubungannya juga. Ini ada pertanyaan dari Mulia. Ini Mulia Bu apa Bapak ya? Soalnya berbentuk multiple choice atau esai? Multiple choice, Bapak Ibu. Ya, jadi soalnya itu multiple choice ya. Ya, Bu Mulia atau Pak Mulia ya. Kemudian dari Pak Faisal ini, Pak Faisal, kalau misalnya kita ikut sampai level tertentu, apa bisa disambung tahun berikutnya? Maksud saya apa juga? Apa jadwalnya? Apa jadwal ujiannya? Udah. Gimana Bu Verolika?
Maaf Pak, ini saya mau tanya, Iya, jadwal satu. ujiannya sudah, Jadwal ujian ya, Bu? iya, jadwal ujiannya terikat waktu tidak? Oh, ya, ya, ya. Maksudnya penentuan harinya ya, harinya, kemudian berapa durasinya gitu ya, Bu? Hari dan jamnya jam berapa supaya kan kita bisa terus standby lah paling kurang kan? Oh, iya, iya. Udah, oke, Bu. Udah, Iya, iya. ada jelas, Bu. Makasih, Bu Veronica. Dari Tamiang tadi, Bu ya? Dari Simelu Pak. Oh, dari Jauh sih Semulu. Melu ini. Oh, dari Semulu. Maaf, dari Semulu ada Bu apa ya dulu? Aduh, lupa saya. Dia pernah ikut sama saya 2018. Kemudian 2019 sama Bu Ira juga ada. Ada dari Semelu. Lupa namanya. Saya lupa juga ya. Bu Mardiana ya, kalau nggak salah. Bu Ira bisa jelaskan mungkin jadwalnya ditentukan dan mungkin durasinya, waktu, dan seterusnya. Bu Ira. Iya, jadi Bu Veronica, ini saya coba mengingat ya Pak Kus bisa dikoreksi, Boleh, seperti tahun lalu itu, misalnya gelombang 1 itu dari 13 sampai 19 April, maka di tanggal 19 April sudah ada menu pilihan ikut ujian online. Nah, jadi tidak mesti dari jam sekian ke jam sekian, tapi hari itu kita bisa memilih waktunya kapan kita siap untuk mengikuti ujian. Apakah di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Tentunya sampai jam 12 malam, sampai jam 24.00. Jadi seperti itu Ibu, di hari itu kita bebas menentukan jam atau waktunya untuk mengikuti ujian secara online. Tentunya hari itu adalah hari di batas akhir level tersebut atau gelombang tersebut. Oh iya. Iya, jadi saya teringat kali hari itu Ibu Veronica, saya baru pulang ikut pelatihan dari Banda Aceh. Lalu Pak Kus kita ini kan selalu bimbing kita ini, Ira sebentar lagi nih ujian ini. Oke Pak, saya belajar dulu. Jadi waktu pulang dari Banda itu dengan keletihan yang luar biasa, mabuk di mobil, saya belajar ulang kembali 1 jam karena kalau kita tidak ada amunisi untuk berperang, saya sendiri nggak berani. Jadi begitu juga, begitu kita ikut ujian lalu asal-asalan, harusnya itu dihindari. Kita harus ikut ujian, mempersiapkan sebelumnya. Jadi saya ambil waktu 1 jam lebih untuk mempelajari modul, kemudian siap ikut ujian. Jam 24 malam ujian itu ditutup. Jadi seperti itu Ibu, kita harus belajar dulu, Bapak Ibu semua kita harus belajar dulu, kita pahami dulu modulnya, kita ulang-ulang, insya Allah kita pasti bisa menjawab soal-soalnya. Ya Bu Veronica mungkin kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Veronica. Ya. Ibu Veronica boleh nanti disosialisasi ke teman-temannya di Semulu untuk ikut belajar batik, untuk ikut batik ini atau pembatik ini ya Bu ya. Jadi saya coba tegas saja. Jadi ujiannya itu cuma yang ada jadwal harinya, misalnya dari hari Senin atau ada tanggal hari di hari Senin tanggal 20 sampai dengan 23 misalnya. Jadi di 3 hari itu terserah kita mau ikut ujiannya, mau pagi, mau siang, pokoknya dibukanya dalam waktu sekian hari itu. Jadi ada batasan waktu tanggalnya saja, sedangkan jadwal jamnya itu tidak. Kemudian durasinya nanti ditentukan, misalnya cuma 90 menit dalam soalnya 100, ini misal ya Bu ya, ada 100 soal dalam waktu 90 menit. Jadi ketika sudah kita klik mulai ujian, itu durasi waktunya jalan terus. Nah, jadi jalan terus waktunya, jadi tidak bisa kita main-main lagi, langsung kita menyelesaikan soalnya semuanya. Tapi kalau belum diklik mulai, ya itu tidak masalah, selama masih dalam durasi hari tersebut. Itu kira-kira Bu Veronica. Jadi bisa dipelajari dulu sebelum kita mulai ikut ujian. Kemudian tadi ada yang bertanya, kalau misalnya kita ikut sampai level tertentu tahun ini, apa bisa disambung ke tahun berikutnya? Gimana nih, Bu Ira? Bisa nggak? Iya. Pak Kus kenapa kasih jawaban ke saya semua Pak Kus? Pak Kus ikut jawab lah. Oke Pak Kus, silakan Pak Kus. Oke lah, ini saya coba jawab saja ini. Jadi
Kalau bisa jangan di stop di level tertentu. Jadi ikut saja, ikut ujian, ikut tugas dan seterusnya. Kalau misalnya tidak lulus, ini misal ya, misalnya tidak lulus di level tertentu, maka misalnya di level 2 ibu tidak lulus karena tugasnya tidak dikerjakan. Jadi untuk tahun selanjutnya tidak perlu mengulang dari level apa namanya, di level 2. Level 2 misalnya ibu tidak lulus, maka ibu tidak bisa mengulang dari level pertama. Jadi bisa langsung ke tahun berikutnya lanjut melanjut ke level 2 karena dianggap level satunya sudah selesai. Tapi kalau level satunya juga tidak lulus, maka harus mengulang dari pertama lagi seperti itu. Jadi terakhir yang dilihat adalah sertifikatnya. Sertifikat Bapak Ibu itu level berapa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian modulnya. Oke, ini saya bantu ya Bira ya. Jadi modulnya, modul tahun lalu Iya, sudah iya, Pak. pernah di-share di grup Telegram kita. Nanti bisa di-share ulang, mungkin ada teman-teman yang baru masuk grup ya. Jadi untuk modul tahun ini itu belum. Kenapa belum? Karena waktu pelaksanaan kan belum dimulai Bapak Ibu. Kalau tidak salah saya di situ di sistem 27 April ya. Kalau tidak salah. Jadi pada saat tanggal 27 April itu baru ada modul yang di-share. Jadi untuk saat ini silahkan pelajari dulu modul-modul yang tahun lalu. Rasanya tidak jauh berbeda. Ini modulnya mohon bersabar untuk yang baru. Bagaimana cara melihatnya nanti atau cara mendownload modulnya? Silahkan masuk login dulu akun Bapak Ibu, kemudian klik di pelatihan saya, nanti muncul di situ pelatihan Bapak Ibu yang sudah Ibu daftar, itu pembatik level 1 gelombang 8 misalnya. Di situ tertulis, kemudian ada tempat download modulnya. Kemudian setelah ujian langsung keluar nilainya tuh ya. Untuk tadi udah untuk jam belajar daringnya bagaimana, ditentukan setiap harinya itu sudah dijawab. Oh belum ya, untuk jam belajar daringnya bagaimana? Oh, ditentukan setiap hari. Iya. Oke, silakan. Saya bantu ya, Pak ya. Oke, silakan Bu. Jadi untuk jam belajar daringnya, itu Ibu Ira, uh, kalau saya tidak salah, gelombang 1 kan mulainya besok itu, 13 April sampai 19 April. Nah, begitu kita bisa mengunduh modulnya besok, ketika kita buka pelatihan saya, sudah ada menu pilihan unduh modul, maka sejak itu kita sudah bisa mempelajari materi kita, disesuaikan dengan kondisi kita di rumah, apa setelah masak, sebelum bersantai-santai, dan sebagainya. Sebelum kita harus mengikuti ujian online Ibu Ira Puspitasari. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, kemudian ini disambung aja Bu. Nah, setelah ujian langsung keluar nilainya enggak itu? Kalau pengalaman kemarin seperti apa ya Pak? Saya kok lupa-lupa ingat ya. Oke, kalau ujian untuk nilai ujian itu langsung keluar. Kalau nilai ujiannya. Iya, langsung keluar. Iya betul Pak, langsung keluar. Nah, cuman kalau di level 2 nanti kan Soalnya ada. dalam bentuk kuisis ya. Ya, Bu. Enggak Pak, karena kalau soalnya nanti mereka pakai sistem sendiri. Jadi untuk level 2 kan berbeda karena ada penugasan. Jadi nilainya nanti diakumulasi semuanya. Kalau level 1 tidak ada penugasan, cuma ujian saja nilainya. Tadi sudah dipaparkan, itu level 2 apa, level 3 apa, dan seterusnya. Kemudian berapa kali ujian untuk setiap level? Ujiannya cuma sekali, Bu. Siapa nih? Ibu atau Bapak ya? Ujiannya cuma sekali, ujian akhir. Cuma ada tugas berbeda-beda di setiap level. Kemudian ada juga nanti keaktifan di forum. Ada di level berapa itu, level 2 atau level 3. Ini juga dinilai. Kita sering diskusi, kemudian Bapak Ibu sering diskusi misalnya di Telegram, di grup kita. Itu juga ada penilaian nantinya. Jadi misalnya ada kendala di saat belajar nanti mau ditanyakan, itu juga dianggap ada keaktifan di forum. Tapi itu berlaku di level 2 dan level selanjutnya. Kalau level 1 belajar modul, kemudian ikut ujian. Selesai. Kira begitu. Tapi kalau ada kendala boleh tidak menutup kemungkinan, tidak menutup pintu bagi kami, silahkan bertanya.
di grup apa yang menjadi kendala Bapak Ibu. Kita tetap standby, walaupun kadang-kadang nanti agak sedikit terlambat kita menjawabnya. Oke, silakan Bu Ira, mungkin ada yang mau ditambahkan. Iya, tapi Pak Kus salut ya sama Bapak Ibu, meskipun kita telat membaca dan menjawab setiap pertanyaan, tapi Bapak Ibu sangat tolong menolong lah di grup. Saya kadang-kadang begitu buka Telegram gitu ya, udah penuh tapi sudah dijawab sama Bapak Ibu. Ini saya ucapkan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah membantu saling menolong di grup. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini Webex Meet ini aplikasi apa ya Pak? Kenapa Bu? Ada pertanyaan Pak di kolom chat. Webex Meet ini aplikasi apa? Webex Bu, sistem Webex. Pak Fahmi ya, Pak Fahmi. Webex Meet ini aplikasi apa? Jadi Webex itu kan ada beberapa macam ya. Ada Webex Meeting, ada Webex Event. Jadi kalau Webex Event itu lebih bagus untuk kegiatan belajar sebenarnya. Karena kita bisa mengunci video, mengunci suara atau unmute itu semuanya di mode all semuanya maksudnya. Jadi kita bisa mengunci. Jadi tidak si peserta ini tidak bisa membuka. Tapi kalau Webex Meeting ini yang namanya meeting peserta boleh membuka sendiri. Tetapi karena tertibnya kegiatan kita tadi sudah saya jelaskan di awal, saya lihat Bapak Ibu sudah sangat luar biasa mematuhinya. Jadi kita bisa dengan apa ya, bisa mendengarkan penjelasan tadi dengan bagus tanpa ada keributan. Jadi Webex ini ya, aplikasi Webex ya, Cisco Webex namanya. Bukan Pak. Jadi Webex ini bukan punya Kemdikbud. Webex ini punya perusahaan Cisco. Cuma selama masa darurat ini kemarin di awal-awal Webex ini kan ketika kita mengakses kan ada ya sama lah seperti kita buka jaringan internet. Jadi kuota kita kan jalan. Kemarin yang cuma digratiskan atau kuota free 30 GB itu hanya platform pendidikan seperti ruang guru, rumah belajar dan yang lainnya. Tapi hari apa kemarin kita coba tanyakan kembali ke staf khusus kepresidenan. Kebetulan beliau mantan direktur Dikmen di Kemdikbud. Jadi untuk Webex dan Zoom itu sudah bisa diakses free dengan kuota 30 GB tadi. Jadi saya pikir itu suatu kemudahan bagi kita bagaimana bisa belajar daring dengan baik. Karena kan untuk supaya bisa ada interaksi belajar seperti ini itu kan bisa menggunakan Webex ataupun Zoom. Jadi bukan punya Kemdikbud ya, Pak Fahmi. Ini punya pihak ketiga lah kalau kita katakan. Oke, ada lagi Pak Muklis, ada mau ditanyakan? Bapak Ibu yang lain? Sudah jelas semuanya? Berarti gelombang 1 tanggal 13 ya, Bu? Wira. Iya, besok Bu ya. Besok Pak, tanggal 13 April. 13 ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Iksan. Perkenalkan Pak, saya Ihsan Jailani Ya. dari Aceh Barat Pak, SMA 1 KW16. Ya, Iya Pak Ihsan.
kita kan tahu Duta Rumah Belajar 2020 ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi TIK guru di Indonesia. Ya, Jadi ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu panitia dan dewan juri penilaian di yang level 1 ini apa bisa tolong dijelaskan susunan kepanitiaan dan dewan jurinya bagaimana, Pak ya? ya. Yang dua itu yang ingin saya tanyakan, kalau boleh sharing kepada kami semua tentang Pak Kustani dan Bu Ira sebagai Duta Rumah Belajar Aceh 2019 pada saat maksudnya kenapa bisa terpilih jadi Duta Rumah Belajar 2019? Apa inovasi pembelajaran dan Pengalaman, Mbak. bagaimana sosialisasi pada BIMTEK level 4-nya? Mungkin jadi motivasi untuk kami semua. Oke, ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oke, Iksan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ira ini berat nih kalau jawabnya siapa jurinya ini. Iya, Karena silakan Pak jawab. karena kalau juri ini biasanya dirahasiakan. Oke, nggak masalah, saya coba kasih gambaran saja. Untuk kegiatan pembatik ini, semuanya ini baik panitianya mau jurinya semuanya dari pihak Pusdatin, Bapak Ibu. Jadi mereka kan ada namanya PTP. Di sana itu PTP itu ahli media. Jadi mereka yang menjadi panitia, jurian, kemudian yang menyusun soal dan seterusnya. Cuma dari mana soalnya, dari mana kemudian pedomannya yang dipakai, ini merupakan hasil rembuk dan hasil diskusi semua DRB yang ada di Indonesia. Jadi kita seluruh Indonesia ini untuk saat ini ada 100 DRB, jadi semua hasil dari masukan kita juga. Tetapi yang menjadi juri bukan kita, tapi yang menjadi juri adalah dari pihak Pusdatin. Jadi mereka yang apa namanya, yang menjadi penilainya. Kecuali nanti di level 4, nah, di level terakhir, itu kan untuk pola tahun ini ada rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian ada dari stakeholder, dari pengawas atau dari siapa ya, ada saya lupa. Bisa jadi, tapi ini belum pasti ya. Bisa jadi ada diminta tanggapan dari DRB sebelumnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Karena apa? Karena kita semua maunya di sini adalah objektif. Jadi biarlah pihak Pusdatin yang menilai. Saya kira seperti itu. Bu Ira, ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah seperti itu Pak jawabannya. Ya, semuanya memang bukan kita, bukan DRB yang menjadi juri Bapak Ibu, tapi langsung dari Pusdatin. Ya. Ya, seperti itu Pak. Ya, untuk pengalaman mungkin silakan di-sharing dulu Bu Ira. Singkat aja. Oke, jadi kalau ditanya Bapak Ibu bagaimana menjadi duta, yang pertama adalah menyelesaikan semua tugas, termasuk untuk mengikuti ujian. Kalau saya pribadi tidak mengikuti ujian secara terburu-buru, tetapi mengulang modul itu sampai beberapa kali. Biasanya untuk kita yang para ibu-ibu lebih banyak tugas di rumah, saya sering menyisipkan ketika kesibukan saya sendiri di rumah dengan membaca modul. Dan lebih enaknya lagi, lebih memudahkan kita semua, Bapak Ibu, modul itu lebih baik kita print. Ya, kita print sehingga ada yang bentuk hardnya, tidak bentuk softnya. Sebab kalau misalnya di Android itu kita kadang-kadang baterainya yang habis atau diambil oleh anak untuk dimainkan game dan sebagainya. Kalau saya pribadi dulu Bapak Ibu ini pengalaman, karena ditanya pengalaman, modul itu saya print, semuanya saya print, kemudian saya baca sambil santai, sambil duduk-duduk, atau memang diberikan waktu khusus untuk membaca modul-modul itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu kan ada untuk membuat video pembelajaran.
Nah, itu adalah pengalaman pertama saya Bapak Ibu yang sangat awam sekali dengan yang namanya teknologi. Sebelumnya saya hanya tahu bagaimana mengajar bahasa Inggris, memenuhi tanggung jawab saya sebagai guru bahasa Inggris. Tapi begitu saya mengikuti pembatik tahun lalu, saya saya termotivasi untuk mempelajari berbagai macam aplikasi, berbagai macam teknologi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Jadi saya pribadi ini adalah orang yang sangat tidak memahami teknologi, tetapi karena ada motivasi Bapak Ibu, saya berusaha mempelajari itu semua. Kalau misalnya diminta buat video pembelajaran, saya lakukan dengan sebisa saya. Kalau diminta untuk memenuhi tugas-tugas yang lain juga seperti itu. Termasuk dulu saya tidak, kalau untuk YouTube saya hanya biasa untuk menonton video-video orang di YouTube. Tapi karena ada tugas di pembatik level 3, saya membuat sendiri channel YouTube saya yang saya unduh video pembelajaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, setiap tugas, setiap apa yang diminta kita untuk lakukan, itu benar-benar kita selesaikan tugas tersebut. Seperti itu. Saya boleh berbagi pengalaman ya Pak Kusya dan Bapak Ibu semuanya. Jadi hari itu Bapak Ibu, hari itu di pembatik level 3. Pembatik level 3 kan ada tugas untuk mengumpulkan video pembelajaran. Tahu sendirilah Bapak Ibu, di sekolah kita cukup banyak administrasi, selain mengajar ada administrasi lain, tugas-tugas lain yang harus kita selesaikan. Jadi ada perasaan seperti jenuh, kepingin istirahat, kepingin berada di zona aman. Hari itu hari Minggu, hari Rabu 3 hari lagi ada pengumpulan tugas video pembelajaran. Hari Minggu saya berkeluh kesah dengan keluarga, saya maunya berhenti aja Pak Kustalani, saya nggak mau sambung lagi. Karena bagi saya membuat video pembelajaran itu yang kalau Bapak Ibu mungkin sudah sangat melek, sudah sangat memahami teknologi. Kalau saya pada saat itu masih belajar secara otodidak, belajar secara tetap-tati. Jadi membuat video pembelajaran yang bagus menurut saya itu sulit saat itu. Jadi saya bilang sama keluarga saya, berhenti aja, nggak mau lagi lah. Lalu entah kenapa Bapak Ibu di hari Seninnya itu seperti ada bisikan yang hadir pada diri saya. Bisikan itu seperti ini Bapak Ibu. Kenapa harus engkau mulai kalau tidak engkau akhiri? Waduh, itu yang memotivasi saya. Akhirnya pulang sekolah saya buat video pembelajaran. Saya tidak tidur tuh Pak Kustalani, saya pribadi nggak tidur selama 1 malam itu nggak tidur untuk selesaiin tugas itu. Jadi itu sebenarnya karena sudah diminta pengalaman, berarti ketika kita sudah memulai sesuatu maka kita akhiri. Jangan sampai kita berhenti. Setiap memulai sesuatu maka harus kita akhiri. Jadi setiap tugas itu harus kita selesaikan. Karena pengalaman dari sahabat-sahabat rumah belajar tahun 2019 kan banyak yang mengeluh ya Pakku, saya nggak kumpulin tugas, nggak ada uang. Padahal sebenarnya tadi saya sudah sampaikan juga, kalau misalnya dari Pusdatin menentukan tanggal 23 untuk mengumpulkan tugas, ternyata mereka memberikan waktu 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Jadi tetap semangat Bapak Ibu semua supaya bisa ke level 4. Ini menurut saya ya, selesaikan semua tugas dengan maksimal. Kemudian setiap ada waktu luang jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda jadi tugasnya bertumpuk. Ya, jadi seperti itu Pak Kustalani kurang lebih ya Pak Ihsan apa tadi ya Pak Ihsan. Ya Pak Ihsan kurang lebih jadi seperti itu ya Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa lebih baik dari kita semua, apalagi saya yang masih harus belajar. Saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah sangat paham teknologi. Jadi semangat Bapak Ibu terus sampai ke level 4. Amin amin ya rabbal alamin. Ya itu Pak Ihsan pengalaman dari Bu Ira. Kalau pengalaman saya tidak jauh berbeda dengan Bu Ira. Jadi setiap yang kita lakukan pasti ada kekurangan, ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya itu tergantung dari kita sabar sama tidak. Kalau kita sabar, tetap optimis sampai akhir, itu mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi di sini Bapak Ibu tidak sendirian, kita tetap mendampingi sampai nanti selesai kegiatan pembatik ini sampai ke level 4.
Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara tatap muka nanti di level 4. Mudah-mudahan wabah ini juga cepat berlalu. Jadi kita bisa duduk Amin. sharing nantinya. Saya coba ngulang sedikit, mungkin tadi ada yang terlambat masuk ya Bu Ira. Jadi kegiatan ataupun Ya. tugas kita di level 2 itu kan ada dokumentasi implementasi dari TIK. Maksudnya kita selama diminta itu video kita mengajar di sekolah menggunakan TIK. Nah, seperti itu. Jadi silakan menggunakan TIK apa saja. Apakah menggunakan WebEx, menggunakan ruang guru, silahkan. Menggunakan yang lain silahkan. Cuma di sini kan ada strategi-strategi yang kira-kira Ibu Bapak mau menggunakan supaya nilai itu bagus bagaimana. Nah, itu kan tergantung dari strategi Bapak Ibu. Intinya tugas video dokumentasi implementasi dari penggunaan TIK di sekolah. Jadi penggunaan TIK di sekolah jangan dipahami itu menggunakan PowerPoint, menggunakan LCD proyektor di dalam ruang kelas. Jadi bukan hanya itu, tapi penggunaan TIK di sini atau tidak aplikasi yang lain yang Ibu gunakan untuk menunjang pembelajaran. Ya, seperti itu. Kemudian level 3 itu baru diminta konten pembelajaran. Kalau tahun-tahun lalu konten yang diminta sama kita seperti dijelaskan Bu Ira tadi hanya video. Jadi video pembelajaran yang dimaksud di sini itu bukan video proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Video yang dimaksud di sini adalah video materi pembelajaran. Jadi Ibu mengajar, Bapak Ibu mengajar itu di depan kelas. Seakan Ibu mengajar di depan kelas, tetapi tidak ada siswanya. Jadi Ibu mengajarkan, memberikan materi terhadap siswa, seakan-akan seperti itu divideokan, tanpa harus kelihatan siswanya. Jadi yang kelihatan cuma Bapak Ibu dan papan tulis. Itu minimalnya seperti itu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu paham media, paham editing video, bisa dibuat lebih bagus lagi. Itu di YouTube kan banyak Bapak Ibu. Di YouTube itu banyak bagaimana konten video materi pembelajaran. Jadi kalau selama ini kita pahami, kalau video pembelajaran ya video proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kemudian isinya bagaimana sampai penutup. Nah, itu video proses pembelajaran. Kalau ini adalah video materi. Kemudian untuk tahun 2020 ini dirubah sedikit polanya. Jadi konten yang diminta bukan hanya video. Bapak Ibu paham mau membuat MPI, misalnya media pembelajaran interaktif. Nah, itu silahkan juga bisa menjadi tugas konten. Kita hanya bisa, misalnya saya hanya bisa membuat video. Nah, itu juga tidak masalah. Artinya konten sekarang boleh dalam bentuk MPI, video, kemudian boleh dalam bentuk game, kemudian AR dan VR kalau misalnya kita mampu. Ya silakan. Ya silakan dibuat. Jadi tidak terbatas hanya video. Kalau tahun lalu hanya video ya Bu Ira. Nah, seperti itu ya. Iya, tahun lalu video pembelajaran di level 2 dan level 3. Di level 2 itu masih sangat amatir menurut saya, di level 2 amatir juga tapi tidak terlalu amatir. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit berbagi lagi ya Pak Kus ya. Ya, silakan. Kalau saya pribadi kan memahami aplikasi untuk mengedit video saat itu. Di level 2 hanya dengan dinding aja, kemudian merekam ala kadar. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang bisa loh untuk mempelajari berbagai macam aplikasi-aplikasi pengeditan video, karena Pak Kus nanti ketika video itu dikumpulkan untuk sebagai tugas nanti lebih banyak nilainya Pak ya jika makin bagus. Ya benar. Kemudian kalau media-media atau aset yang digunakan lebih banyak, lebih interaktif, lebih menarik, itu nilainya lebih bagus, lebih banyak lagi. Kalau saya dulu hanya tahu dinding biasa aja, nggak tahu yang namanya green screen. Jadi Bapak Ibu, kalau dengan menggunakan green screen, maka editing video kita lebih menarik lagi jika kita ganti latar belakangnya dengan latar belakang yang kita inginkan. Jadi sudah bisa beli kain-kain obral warna hijau itu untuk ngedit video ya di level selanjutnya. Iya kan Pak Kus, boleh juga dibilangkan karena saat itu saya nggak tahu loh Pak. Seandainya tahu saya udah pakai di level 2 biar nilainya lebih banyak. Ya ngedit video bisa di KineMaster ya Pak ya.
Yang paling mudah bagi saya ngedit video itu di KineMaster. Mungkin ada yang sudah ahli menggunakan Filmora, kemudian Camtasia ya Pak Kus ya. Iya, Bu. Itu silakan. Paling mudah itu Bapak Ibu menurut saya adalah menggunakan KineMaster karena bisa digunakan melalui Android. Ya. Oke. Jadi boleh dipersiapkan dari awal. Maksudnya begini, bukan maksud nanti gara-gara video ini Bapak Ibu lari semua. Tidak juga. Artinya ketika level 1 ini kan tidak ada tugas, cuma belajar modul ya. Apa salahnya kita mempelajari editing video, kemudian cara-cara merekam, kita mengajar, dan itu bisa dipelajari dulu di YouTube yang ada. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, saya langsung jawab aja takutnya nanti hilang. Untuk tugas akhir di level 4 buat konten pembelajaran atau media pembelajaran. Jadi untuk level 4, level 3 kan sudah jelas Bapak Ibu, tadi ya konten pembelajaran. Kemudian di level 4, Bapak Ibu itu nanti dikasih materi, kemudian nanti materinya ada tentang membuat konten pembelajaran. Tapi biasanya di level 4 nanti video, bagaimana membuat video yang bagus itu. Nanti kita dibimbing dan ada tugas. Artinya setelah dibimbing, Bapak Ibu diberikan tugas selesaikan satu video materi pembelajaran. Di level 4. Nanti ada jadwalnya kapan harus dikumpulkan. Bu Ira dan Pak Kus boleh di-share konten media pembelajaran dulu pada saat ikut DRB. Ini boleh dilihat di sumber belajar rumah belajar, Bu. Jadi di portal rumah belajar boleh diklik di sumber belajar. Itu ada jenisnya video, ada jenisnya media ya atau basis web seperti itu. Itu boleh dilihat bentuk-bentuknya. Jadi video-video kita itu sudah diupload di sana. Di sumber belajar. Itu banyak kok. Jadi boleh dilihat perbandingan, ada yang sangat sederhana, kemudian ada yang sangat perfect, kemudian banyak animasi dan seterusnya. Ya intinya kalau membuat video materi pembelajaran, animasi boleh, tergantung dari jenjang. Kalau SD ya harus banyak animasi, maksudnya harus banyak warna-warninya. Tetapi jangan lupa yang terpenting itu penyampaian materi. Jangan terlalu banyak warna-warni juga, materinya nanti hilang. Jadi kira-kira dibayang-bayangi ketika si siswa ini belajar video kita, minimal 50% materi yang ingin kita sampaikan terserap kepada si siswa. Kira-kira begitu, Pak Iksan ya. Ya, kalau ada yang mau lihat video saya ya Pak Kus yang kurang bagus itu boleh di YouTube Ira Yunus spasi S. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya Bapak Ibu. Boleh ditulis di kolom chat ini, Bu. Jadi biar teman-teman boleh. Ya, sama-sama Pak Iksan. Kemudian tadi ada yang sudah ini ya Pak Usmadi Arafat. Kami di ACJ sudah menginformasikan via grup. Makasih Pak Usmadi, yang kita harapkan yang seperti ini. Jadi teman-teman membantu juga untuk mensosialisasi ke semua teman-teman yang lain di grup-grupnya supaya mereka mendapat informasi tentang kegiatan kita ini. Karena sangat disayangkan, kadang ada yang mau ikut tetapi informasinya tidak sampai. Ya. Kalau sertifikat tidak perlu kita bingung-bingung lagi untuk mengurus kredit atau dupak nanti. Yang minimal kita sudah ada sertifikat 3 seperti saya bilang tadi. Ada sertifikat 3 sudah lumayan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Halo. Ya, halo. Pak Azhar. Silakan, Pak. Ini saya mau tanya nih Pak. Rumah belajar ini kan untuk duta rumah belajar. Materinya atau tugasnya mereview sumber belajar dari materi rumah belajarnya.
Maaf Pak Anhar, suara di saya putus-putus. Boleh diulang atau diketik aja boleh Pak? Nggak, maksud saya kan ini kan kita ada pada akhirnya kan menjadi duta rumah belajar. Benar-benar Pak, benar. Di level 1 ini atau di materi-materi ada nggak seperti mereview materi dari rumah belajar gitu? Oh, ya, oke. Gimana nih? Bu Ira dulu jawab. Iya. Bu Ira. Boleh, boleh. Bapak, kemarin saya sekilas ada melihat materi untuk level 1. Di situ kalau tidak salah ada pengenalan dasar TIK, pengenalan internet, dan 2 lagi tentang teknologi penggunaan teknologi secara sehat. 1 lagi lupa saya Bapak Ibu. Di situ tidak ada mengenai tidak ada modul berkenaan dengan rumah belajar. Tetapi tahun lalu untuk level 1 dan 2 memang lebih kepada perkenalan fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar. Tetapi untuk level 1 tahun ini, saya lihat sekilas kemarin ada 4 materi dan di situ tidak ada mengenai portal rumah belajar. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu kita lihat bersama besok yang gelombang 1 bisa mengunduh modulnya insya Allah. Jadi untuk sementara yang bisa saya jawab untuk level 1 ini berdasarkan dengan materi level 1 yang saya sempat lihat di website Simpatik itu tidak ada mengenai portal rumah belajar. Ya. Oke. Ya. Kira-kira begitu. Saya coba tambahkan ya, Pak Anhar. Jadi untuk tugas review konten, mungkin yang Bapak maksud review konten di sini tidak ada Pak ya. Jadi tidak ada, cuma nanti kita diberikan tugas membuat konten. Jadi review itu ada dari PTP, pihak Pusdatin, jadi mereka yang review. Jadi kita tidak ada tugas itu Pak, kita hanya tugas membuat konten seperti itu. Itu pun hanya di level 3 tadi saya baca. Tapi kontennya nanti level 3 dan level 4 biasanya sama. Jadi ada juga buat konten pembelajaran. Saya kira begitu Pak Anhar. Oke, ini ada Bu Sakinah baru masuk. Waalaikumsalam Bu Sakinah. Oke. Kemudian sertifikatnya berlaku berapa tahun? Ini sama, Ibu. Sertifikat. Jadi kalau sertifikat itu baru masuk ke Depak, itu bisa kita usulkan ke Depak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau usulkan Depak tahun 2021, mudah-mudahan 2020 ini keluar sertifikat yang minimal 3 tadi, itu bisa diusulkan ke tahun selanjutnya. Jadi selama sebelum masuk ke Depak itu kan boleh. Itu kan ada aturannya. Oke, kemudian nggak lagi, saya rasa sudah ada ya, habis. Saya kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke. Pak Kos, Ya, ini kan nanti kalau yang level gelombang 1 yang gelombang 1 besok kan udah mulai. iya Pak Anhar. Iya. Nanti apakah nanti misalnya sebagai mediator Pak Kus dengan Bu Ira juga bisa melakukan pembelajaran dengan Vicon ini, bagaimana saling diskusi dalam buat diskusi. Nah, juga ada program kan seperti itu kita Pak Kus dan Bu Ira. Ya Pak Anhar. Untuk di level 1
Jadi fleksibel aja Pak. Secara penilaian memang tidak ada itu dinilai untuk level 1 ya, tidak ada dinilai keaktifan, diskusi dan seterusnya tidak ada. Tapi di level-level selanjutnya itu ada Pak. Jadi keaktifan di forum artinya boleh di forum yang kita buat ini nanti kita laporkan ataupun di forum di dalam kelas. Jadi di dalam sistem itu ada kelas. Nanti boleh kita diskusi di sana. Artinya Ada di program seperti itu. Iya, iya. Gelombang selanjutnya nanti. ya di gelombang selanjutnya nanti ada Bapak. Maksudnya bukan gelombang, maaf, di level. Kalau gelombang itu sama Pak. Tadi level maksudnya per level. Terima kasih. Silakan Bu Ira mau ditambahkan. Iya. Jadi Pak, mungkin nanti kemungkinan kita akan buat grup pembatik level 1 dulu Pak ya. Gelombang 1 di level 1 yang sudah masuk nanti. Ini kan untuk di level 1 di setiap gelombang. Gimana ya teknisnya Pak? Untuk kita ini kan baru ya model gelombang seperti ini baru tahun ini Bu Ira. Jadi untuk kita di Aceh itu tidak perlu dipisahkan karena nanti bingung. Kita kan ada sampai level ada gelombang 8 nanti sampai ada gelombang 10. Jadi kalau dipisahkan grup nanti jadi bingung. Jadi biar saja grup ini sama satu untuk level 1 satu grup ini. Jadi silahkan kita diskusi di sini. Teman-teman yang belum dibuka kelas mungkin mereka bisa mengikuti dan mempelajari sambil menunggu kelasnya dibuka. Sedangkan untuk level 2 baru nanti dibuat grup baru. Seperti itu. Saya seperti ini Pak Kus kan. Iya, Pak. Iya Pak. Gelombangnya ada gelombang sampai dengan 6 atau 7 mungkin kan. Terus bagaimana kalau nanti kita buat poll kembali untuk melihat siapa saja yang di gelombang 1, 2, 3 sampai gelombang selanjutnya. Nanti bisa kawan kita di gelombang 1. Ya Pak Anar. Jadi untuk seperti itu agak sulit nanti Pak karena kita kan ada 10 gelombang. Ada 10 gelombang dan sampai hari ini sudah ada yang gelombang ke-8 yang masuk. Jadi materi itu sama saja per gelombang itu karena kita kan berada di level 1. Jadi biarkan saja di grupnya ini, nggak apa-apa kita diskusi di sini. Toh kita juga berada dalam satu level 1. Jadi teman-teman yang berada di gelombang kedua mungkin kelasnya perlu dibuka, ya silakan mengikuti, silakan diskusi, tidak masalah Bapak. Kecuali nanti sudah ada yang lulus ke level 2, nah nanti baru kita buat grup baru. Nanti kebanyakan grup takut ada teman-teman HP-nya bukan teman ya, sayanya HP-nya nanti nggak tahan Pak. Bukan buat grup Pak, bukan grup. Ya gimana maksudnya? Bukan kita buat grup, buat poll seperti tempat tugas kita kemarin daerahnya. Kita buat polling gitu, misalnya gelombang 1 siapa-siapa saja nanti. Oh, buat polling. Jadi kita pollingnya. Nanti kita bisa mengetahui terus siapa-siapa yang di gelombang 1, di gelombang 2 kan. Ya. Nanti bisa. Nanti saya buka itu Pak, saya buka kuncinya nanti bisa dibuat pollnya Pak, boleh Pak. Biar saling sapa antar peserta ya Pak, boleh Pak. Ini kan masih nggak tahu kita siapa yang di gelombang 1, siapa gelombang 2 kita belum tahu kan. Betul. Nah nanti kalau dengan adanya poll ini sudah tahu terus kita sekian banyak yang di gelombang 1, sekian banyak di gelombang 2, kan lebih mudah kita komunikasi nanti dalam diskusinya. Benar Pak. Saya pikir tadi ini Pak. Boleh. Nanti banyak grup juga bingung kita. Iya.
Ya, karena pun grup Telegram kita ini 1000 peserta, tapi kita tidak tahu dari mana aja ini. Betul, makanya saya usul buat poll itu Bu Ira. Karena nggak semuanya mendaftar. Nah, Iya. Boleh nanti Pak Kus ya, kita lihat bagaimana ya Pak Kus ya. Ya boleh. oke. Nanti boleh ini. Ini apalagi kami ya saya SD jarang ikut kegiatan-kegiatan begini, hanya 1-2 yang bisa, tapi kan guru SMA paling ramai atau SMK. Iya Bapak. Ya. Nanti kan kalau kami pun diskusi dalam tidak satu tingkat jenjang pendidikannya agak ini dikit, pemahamannya seperti membahas nanti masuk ini hanya saja ini karena masalah tetik jadi agak tidak terlalu ngambang. Tapi kalau ada masalah pelajaran misalnya khusus matematika atau IPA kan kami yang di SD bisa nanti mengingat kembali pelajaran-pelajaran di SMA-nya gitu. Itu aja tujuannya Bu Ira. Oke. Iya Pak, iya. Ya Pak Anhar, makasih banyak Pak Anhar. Boleh nanti boleh dibantu Pak Anhar dibuat pollnya untuk pergelombang. Silakan Mbak, nggak apa-apa. Gara-gara bibi ini ngapain ancam takut. Gak boleh lagi main. Ini Pak Iksan Jalani Pak Kus. Ya. Pak Iksan Jalani bertanya. Apa ada efek positif yang boleh Pak Kus ya? Ya. Ayo jawab Pak Kus. Iya silakan Bu. Pak Kus yang jawab duluan. Boleh lah. Kalau positif banyak Pak. Jadi positif banyak dari pertama ya saya sendiri sama. IT ini masih dari awal itu kita tidak terlalu paham dengan IT, ya tidak terlalu profesional lah, walaupun sekarang tidak profesional juga, tetapi paling tidak kita sudah sedikit memahami bagaimana editing video, kemudian menjadi aktor, kita harus menjadi aktor untuk membuat video itu, dan seterusnya. Kemudian apakah menjadi tambahan beban kerja? Ya itu sudah pasti Bapak, karena kita kan jadi duta ini kan perpanjangan tangan dari Pusdatin, apapun produk dari Pusdatin kita harus mempromosikan. Tetapi kalau tambahan kerja ya, tetapi ya kita menikmati. Jadi bukan menjadi beban kerja artinya itu menjadi beban hidup. Jadi beban kerja ya, tapi tidak menjadi beban hidup. Jadi ya dinikmati, semua diselesaikan, semua dikerjakan. Ya insya Allah bisa tuntas semuanya. Jadi jangan menjadi beban hidup. Akhirnya apa? Jadi semua terbengkalai tidak dikerjakan. Ya Bapak ya. Tapi intinya di sini ya kita enjoy aja. Banyak teman seluruh Indonesia, kita saling berbagi tentang IT ini. Membuat video kah, membuat konten yang lain kah. Kemudian kita juga, ini saya cerita yang enak-enaknya ya. Jadi kita juga diundang kemana-mana, jadi materi juga, banyak kenal teman. Kemudian kita bisa kenal orang-orang hebat di Pusdatin, orang PTP, orang ahli media itu. Kita bisa kenal di sana, saling sharing. Belum lagi kita dipercaya menjadi narasumber ke beberapa daerah. Kira-kira begitu Pak Iksan. Jadi bebannya ada, tapi beban itu dinikmati. Akhirnya itu menjadi apa ya? Seperti keseharian kita lah, tidak jadi beban itu. Silakan Bu Ira mau ditambahkan. Halo Pak Kustalani. Ya silakan Bu ditambahkan. Oh iya. Kurang lebih sama seperti Pak Kustalani bilang, kalau saya pribadi merasakan lebih banyak manfaatnya. Kalau dikatakan apa menjadi tambahan beban kerja, saat kita sudah merasa bagian
dari Duta Rumah Belajar, kita semaksimal mungkin memenuhi tanggung jawab dan fungsi kita. Pada saat itu, hal yang dikatakan sebagai tambahan beban kerja tidak menjadi tambahan beban kerja. Karena itu dia Pak, seperti misal orang tanya, senang tidak menjadi guru? Senang sekali, bahkan saya merasa menjadi guru adalah profesi yang sangat mulia, karena bukan hanya mengajar, tapi kita bisa menjadi teman dan sahabat bagi murid-murid kita. Jadi jiwa pendidik itu sudah ada pada diri kita, sehingga bagaimanapun orang berpikir bahwa capeknya menjadi guru, sudah jelas tidak capek lagi. Begitu juga kalau ditanyakan apakah menjadi beban, sebagai Duta Rumah Belajar untuk saat ini kalau saya pribadi dan Pak Kustalani juga menjawab tidak menjadi beban, malah menjadi sangat enjoy karena kita diberi kesempatan untuk belajar terus terutama berkenaan dengan teknologi Bapak Ibu. Jadi saya pribadi senang sekali, nyaman sekali, apalagi memiliki kesempatan untuk belajar dengan duta-duta dari provinsi lainnya. Kita banyak tahu hal lainnya dan itu suatu keberuntungan, rasa syukur lah Bapak Ibu. Jadi ini bukan beban, sama sekali bukan beban, tapi kita punya kesempatan, apalagi yang seperti Pak Kustalani, kalau tidak di masalah wabah COVID ya Pak Kus, mungkin kita udah diajak jalan-jalan ya Pak Kus ya. Tapi ini karena sedang di tengah wabah COVID-19 ini, kita semua berada di rumah masing-masing. Enjoy banget Bapak Ibu. Nanti insya Allah siapapun yang menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2020, insya Allah akan merasakan hal yang sama. Ya kira-kira begitu Pak, siapa tadi ya? Pak Iksan ya, Pak Iksan Jailani. Tetap semangat Bapak. Ya, Pak Iksan. Amin, amin. Oke, Bu Ira, saya rasa sudah cukup. Nanti bisa kita diskusi lagi di grup Telegram kita, ataupun di lain kesempatan kita boleh mengadakan Vicon di sana nanti kelasnya sudah buka. Mungkin ada kendala sama si peserta ini. Silakan Bu Ira, mungkin ada kata-kata penutupnya. Ya, baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih sudah memenuhi undangan Vicon Pembatik 2020 kita kali ini. Insya Allah nanti Pak Kustalani kita buat lagi acara-acara yang seperti ini, yang sama-sama seperti ini. Semoga bisa menjadi wadah untuk kita semua saling sharing informasi, memecahkan setiap kendala yang kita hadapi untuk atau dalam mengikuti pembatik ini. Kami berkomitmen Bapak Ibu, meskipun dengan segala kekurangan kami, kita berkomitmen Bapak Ibu semua bisa lulus di setiap levelnya dan bisa mendapatkan ilmu, manfaat, serta sertifikat dari program pembatik ini. Jadi Bapak Ibu semua semangat, begitu kita sudah memulai, kita harus mengakhirinya dengan yang terbaik. Oke, itu saja Pak Kus. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata yang salah, pemahaman yang kurang, saya mohon maaf. Dari saya pribadi, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ira, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Tadi sudah bertanya juga. Jadi mohon maaf dari kami kalau misalnya jawabannya ada yang kurang dipahami. Nanti boleh kita diskusi kembali. Artinya kita akan memberikan semaksimal mungkin apa yang kita punya. Kita akan tetap membantu Bapak Ibu. Bukan membantu artinya mengajarkan. Kami tahu Bapak Ibu yang berada di kegiatan pembatik ini adalah Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah pasti dengan IT ini tidak asing lagi, dan ada beberapa teman di grup saya lihat memang kemampuannya terkadang ada yang sudah di atas kami seperti itu. Jadi kita saling sharing di sini, saling bertukar ilmu, bertukar pendapat, bertukar ya segalanya lah, bertukar ide mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengarahkan pengalaman yang kita dapatkan selama ini, kita bagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak semuanya. Jadi untuk hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.